Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Assalamualaikum jami'an rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita sebenarnya true story. Di dahulu ada salah seorang pengikut Ahlul Bait, pedagang yang sampai di sebuah kota penginapan Musafir Khoneh, pada dulu di Iran disebutnya Musafir Khoneh. Tempat itu penuh semua, dan dia punya kawannya di situ, agen dia yang kebetulan madhabnya Ahlus Sunnah. Si pedagang itu madhabnya Ahlul Bait, yang didatangi itu madhabnya Ahlus Sunnah. Karena tidak ada tempat penginapan, dia minta izin apakah boleh dia tinggal di rumah kawannya yang ahli sunnah itu. Kata kawannya, boleh kamu tinggal di sini, tapi jangan membicarakan mazhab. Karena menurut kawannya ahli sunnah, ini mazhab Ahlul Bait itu mazhab yang sesat. Selain sesat, mazhab ini tampaknya terkenal karena kekuatan dalilnya. Jadi daripada ngomong sama pengikut Ahlul Bait, lebih baik diam saja. Disetujuilah bahwa orang pengikut Ahlul Bait ini tidak mau berbicara tentang mazhab, tidak mau berbicara tentang agama. Pokoknya bicara dagang sajalah. Pada waktu makan-makan, biasanya orang ngobrol, malah ada peribahasa betapa jauhnya jarak antara piring dengan mulut. Kalau sendok itu sudah diambil itu karena ngobrol lama betul tuh. Itu di barat. Di Indonesia terutama pada keluarga ningrat malah dilarang bicara. Makan itu diam. Saya karena dari keluarga rakyat juga suka ngobrol. Tampaknya keluarga rakyat juga ahli sunnah. Si ahli sunnah ini penasaran. Tiba-tiba dia tanya, maaf ya, bagaimana pandangan kamu tentang Abu Bakar? Kata pengikut Ahlul Bait itu, Abu Bakar itu seorang mukmin, yang soleh, yang salat, zakat, dan puasa, dan berhaji. Malah Abu Bakar itu lebih pintar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut orang ahli sunnah. Gimana mungkin Abu Bakar lebih pintar dari Rasulullah? Karena kata pengikut Ahlul Bait itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, ia tidak memikirkan nasib umat sepeninggal. Abu Bakar itu sebelum meninggal dunia, ia memikirkan umatnya di kemudian hari, sehingga dia menunjuk penggantinya, yaitu apa? Siapa yang tunjuk oleh Abu Bakar? Ini sambil tes aja sebetulnya pengetahuan sejarahnya sampai mana. Karena kalau terlalu jomplang, saya harus bicaranya rada panjang. Jadi kata dia, Rasulullah SAW memerintah atau hidup, dan setelah beliau menjadi nabi, beliau ini memimpin umatnya selama 22 tahun, dan beliau tidak pernah memikirkan umatnya di kemudian hari. Abu Bakar memerintah hanya 2,5 tahun aja, dia pikirkan nasib umat sepeninggalnya, sehingga ia tunjuk Umar ibn Khattab. Lalu orang ahli sunnah itu karena merasa terdesak, dia berkata, bukankah kita sudah berjanji bahwa kita tidak akan ngomong tentang mazhab? Mungkin kayak anak kecil, kan kamu yang mulai, kamu yang mulai. Jadi akhirnya mereka meneruskan makan dan tidak membicarakan mazhab itu. Nah, percakapan ini sebetulnya menunjukkan dua aliran yang pernah kita bicarakan di sini itu. Ada satu aliran di kalangan kaum muslimin yang berpendapat bahwa Rasulullah itu tidak menunjuk siapa penggantinya sepeninggal.
Jadi Rasulullah tidak memikirkan nasib umat Islam sepeninggal beliau. Jadi apa yang akan terjadi, biarlah itu terjadi. Ki sera, what will be, will be. Oh, kalau itunya mah hafal. Jadi apa yang bakal terjadilah. Diserahkan kepada masyarakat sesudah. Mau diapakan agama yang ditinggalkan beliau itu terserah mereka. Itu satu aliran di kalangan kaum muslimin. Jadi pengganti Rasulullah itu terserah kita saja. Satu lagi berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya pada waktu yang akan datang. Ia adalah guru yang bijaksana, yang tidak ingin meninggalkan kelasnya begitu saja tanpa menunjuk penggantinya atau pelanjutnya yang akan melanjutkan agama Islam ini. Dan ternyata tadi Abu Bakar lebih bijaksana. Satu hari ketika Umar ibnul Khattab ditusuk oleh pembunuhnya, dan dalam keadaan menunggu sakratul mautnya, Aisyah menyuruh Abdullah ibnu Umar untuk tanya kepada bapaknya. Abdullah putra Umar untuk tanya kepada bapaknya Umar ibnul Khattab, katakan kepada ayahmu, mungkinkah seorang gembala meninggalkan gembalaannya tanpa menggantinya dengan gembala yang lain? Bukan penggembala yang bertanggung jawab kalau dia meninggalkan ternaknya tanpa penggembala penggantinya. Kalau ia tahu bahwa di sekitar ternak itu ada banyak bahaya, misalnya ada serigala, ada pencuri, tentu tidak bijak. Dan Abdullah bin Umar menyampaikannya kepada Umar bin Khattab, sehingga Umar kemudian membentuk siapa penggantinya dengan menunjuk satu dewan formatur supaya ini bermusyawarah. Ada beberapa orang yang harus bermusyawarah yang ditunjuk oleh Umar untuk menentukan pimpinan berikutnya. Jadi Umar pun lebih bijak daripada Rasulullah, karena Rasulullah tidak memikirkan siapa penggantinya. Jadi Umar lebih bijak, Aisyah lebih bijak, bahkan mungkin saya lebih bijak. Tapi jangan dikutip bagian ini. Jauddin Rahmat berkata, saya lebih bijak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melepaskan dari konteksnya. Jadi satu saat saya diundang untuk diskusi di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta untuk diskusi sunnah Syiah. Saya sudah mengganti Ahlul Bait dengan sunnah Syiah sekarang, karena emang disitunya ditulis diskusi sunnah Syiah. Saya waktu itu datang terlambat di UIN, orang sudah gelisah. Wah, sebagian orang udah bakal datang lah pada itu. Biasanya dia lari pada hari haknya, pada D-Day-nya, dan akhirnya datang terlambat. Semua menggerutu, mengapa Anda terlambat? Tapi sebelum itu, saya sebetulnya udah telepon kepada panitia. Saya bilang, saya tunjuk ini pengganti saya, tapi dia juga tidak datang. Saya hanya ingin menunjukkan saja kepada saudara bahwa kalau saya datang dan tidak menunjuk penggantinya, saudara menggerutu dan saudara menyalahkan saya, dan saudara gelisah karena seminar ini ditinggalkan oleh pembicaranya yang penting. Saya bilang, inilah dalil mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menunjuk pengganti. Karena para sahabat sudah gelisah itu kalau Nabi pergi dan dia tidak menunjuk penggantinya. Tidak mungkin Nabi tidak bertanggung jawab pergi begitu saja tanpa menunjuk penggantinya. Sama seperti saya juga, saya akan dianggap tidak bertanggung jawab kalau meninggalkan seminar ini tanpa menunjuk penggantinya. Dan sebenarnya diskusi itu harus sudah selesai di situ. Karena sebetulnya yang membedakan kedua mazhab itu ialah bahwa mazhab Ahlul Bait mengatakan bahwa Nabi menunjuk seorang penggantinya, dan mazhab Ahlus Sunnah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak menunjuk siapa penggantinya. Itu sebetulnya perbedaan utama di antara kedua mazhab itu. Dan akhirnya jalanlah agama ini dalam sejarah, dalam dua aliran besar ini. Satu mempertahankan pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi tanpa meninggalkan siapa penggantinya. Dan satu lagi berpendapat bahwa kita harus mengikuti apa yang ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelanjutnya. Itu yang pertama. Dan inilah tradisi para nabi. Yang ditunjuk sebagai penggantinya dalam bahasa Arab disebut sebagai penerima wasiatnya. Nabi yang pergi itu memberikan wasiat. Dan wasiat tidak selalu harus kepada anaknya. Dalam sistem kerajaan biasanya itu diwariskan kepada anak. Dan biasanya ada aturan, anaknya juga harus anak yang laki-laki. Dan selain itu juga ada aturan, anak laki-laki itu harus anak yang pertama. Disebutnya putra mahkota. Putra mahkota. Dalam aturan agama tidak selalu penunjuknya itu adalah anaknya. Bisa saja yang ditunjuk oleh para nabi itu sebagai penerima wasiatnya adalah keponakannya misalnya. Dan tidak selalu anak yang pertama, bisa jadi anak yang lainnya. Imam Ali Zainal Abidin bukan anak yang pertama katanya, karena sebelumnya ada Ali Akbar. Jadi tidak selalu anak yang pertama. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin meninggalkan kaumnya, Nabi Musa itu penggembala, dan yang digembalakannya Bani Israel yang nakalnya itu luar biasa. Bani Israel itu rada liar. Pembalaan Nabi Musa itu sangat liar. Maka sebelum pergi, ia tunjuk Nabi Harun alaihi salatu wassalam sebagai penggantinya. Jadi Nabi Musa pergi, dia tinggalkan Harun. Dan Harun itu keponakan Nabi Musa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Imam Ali dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa la nabiyya ba'di." Hei Ali, kedudukan engkau terhadapku sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi sesudahku. Jadi kedudukannya, dan tunjuklah Imam Ali. Dalam pengajian kita lebih lanjut, kita akan cerita hadis-hadis yang menunjuk Imam Ali sebagai pelanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Imam Ali, kenapa ia ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kelompok yang tadi aliran yang kedua itu menghalangi tercapainya misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkannya kepada musyawarah umatnya. Di kalangan ahli sunnah ada 5 cara katanya untuk memperoleh kekuasaan, untuk menjadi ulul amri yang wajib ditaati. Salah satu cara yang pertama ialah menunjuk seorang yang menerima wasiat, atau menunjuk seseorang. Misalnya contohnya Abu Bakar menunjuk Umar ibn al-Khattab. Yang kedua, ada seseorang menjadi imam karena ditunjuk oleh musyawarah, walaupun musyawarahnya terbatas, seperti Abu Bakar. Abu Bakar ditunjuk dengan sangat terburu-buru dalam sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah oleh sekelompok kecil orang saja, tidak mewakili seluruh sahabat. Bahkan Bani Hashim tidak hadir dalam pertemuan ini karena Imam Ali dan keluarganya sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sudah sebutkan, satu penunjukan, kedua musyawarah yang sangat terbatas,
Yang ketiga, dengan menunjuk Dewan Formatur, ditunjuk hanya oleh beberapa orang saja. Kalau itu mungkin Sakifah Bani Saidah rada banyak, kalau ini beberapa orang saja. Misalnya ketika Umar menunjuk Utsman bin Affan melalui satu permusyawaratan yang terdiri dari beberapa sahabat, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Imam Ali karramallahu wajhah, dan satu lagi Tolha, satu lagi Zubair. Itu anggota tim yang menunjuk. Jadi bisa ditunjuk 6 orang saja. Atau katanya bisa dengan kekuasaan sekaligus. Siapa saja yang menang itu wajib kita patuhi. Mereka sebut al-imamahnya itu bil ghalbah, dengan kemenangan dalam peperangan, seperti menangnya Muawiyah di atas Imam Hasan salamullahi alaih. Jadi Muawiyah pun sah sebagai pemerintahan. Kalau saudara ini termasuk yang mengikuti aliran khilafah sekarang ini, misalnya Hizbut Tahrir, yang katanya ingin menegakkan pemerintahan seperti sistem khalifah, nanti pemilihan presidennya tergantung khalifah mana yang dipilih. Kalau yang dipilihnya Khalifah Abu Bakar, maka dia ditunjuk oleh semacam orang yang kebetulan kumpul aja, tanpa undangan malah. Harus dimulai dulu atas inisiatif satu kelompok. Atau kalau begitu juga bentuk aja Dewan Formatur. Tidak ada satupun di situ itu pemilihan umum, karena itu bukan sistem khilafah. Pemilihan umum itu demokrasi Barat, dan Barat sama dengan kafir. Sekarang malah dibatasi lagi. Barat sama dengan Yahudi, dan Yahudi sama dengan kafir, dan kafir sama dengan sesat, dan sesat sama dengan masuk neraka. Saya lihat matematik itu ketika saya menulis untuk detik.com, saya nulis artikel dan ada komentar, kan biasanya di bawahnya komentar pada tulisan saya itu singkat aja. Jalal sama dengan Syiah, sama dengan kafir, sama dengan Yahudi, sama dengan sesat, sama dengan masuk neraka gitu. Komentarnya segitu saja. Tentu saja saya tidak jawab, ngabisin waktu, kan orang itu sudah gila. Dan kalau kita melayani orang yang gila gitu, insya Allah kita ketularan, kita akan ikut gila juga. Kita bisa juga mengangkat nanti pemimpin. Kalau saudara-saudara diskusi dengan kelompok Hizbut Tahrir, nanti pemilihan presidennya gimana? Ya seperti itu. Atau kalau tidak semua peroleh, kita rebut aja dengan kekuasaan militer. Itu juga semuanya itu adalah sistem khalifah. Dalam mazhab Ahlul Bait disyaratkan bahwa seorang pemimpin kaum muslimin itu haruslah mansus. Mansus itu artinya ada nasnya, ada dalilnya, ada penunjukan dari Allah dan Rasul. Dan yang kedua, syaratnya dia harus jadi marja, dia harus jadi ikutan, jadi contoh, jadi teladan. Karena itu syarat seorang imam dalam mazhab Ahlul Bait haruslah yang paling berilmu di antara semuanya. Dalam bahasa Arabnya disebut a'lamiyah. Jadi syarat yang pertama ialah dia harus menjadi penerima wasiat dari Nabi sebelumnya. Penerima wasiat itu disebut wasi, dan pewasiatannya itu disebut wasoya, bentuk jamaknya dari kata wasiyah, terus banyaknya wasoya. Jadi harus dengan wasoya. Kalau misal penunjukan Umar itu dengan SK dari Abu Bakar, tunjukkan kedudukan. Konon Abu Bakar sebelum meninggal dunia, ya dalam keadaan pingsan beberapa kali, panggilnya Utsman bin Affan. Dan pada satu kali, Bismillahirrahmanirrahim, tulis oleh Utsman, sepeninggalku hendaklah kalian mengikuti, pingsanlah Abu Bakar,
Kemudian Utsman meneruskan kalimat itu, sepeninggalku ikutilah Umar ibnul Khattab. Ketika Abu Bakar sadar kembali, mana itu surat itu, coba bacakan kembali. Dibacakanlah, sepeninggalku ikutilah Umar ibnul Khattab. Betul itu kata. Dan setelah itu meninggal dunia. Dari mana kita tahu peristiwa ini? Dari Utsman bin Affan. Tidak ada yang meriwayatkan peristiwa ini kecuali beliau saja. Saya ini sekarang peneliti sejarah dan saya sedang menulis disertasi tentang sejarah Islam pada permulaan agama ini. Dan saya seringkali mengalami kebingungan karena data-data dalam sejarah itu tidak lolos untuk dijadikan acuan di dalam sejarah. Rada susah, ya. Siapa saksinya begitu tuh? Apa ada orang lain yang ikut menyaksikan itu? Tidak ada. Pernyataan itu hanya dari Utsman ibnu Affan itu. Untungnya orang Islam kan tidak begitu suka sejarah dan bukan peneliti sejarah, jadi kita terima aja. Nah, begitulah terpilihlah kemudian para pemimpin sesudahnya, dan selanjutnya setelah Muawiyah yaitu ditunjuk oleh penguasa sebelumnya sampai dinasti Muawiyah dihancurkan dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Abbasiyah pun melanjutkan tradisi yang sama dengan tradisi Muawiyah, dan sepanjang sejarah itu ada sekelompok yang terus-menerus di luar barisan yang resmi itu, ya, kelompok yang terus-menerus berusaha berpegang kepada pandangan bahwa sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada para imam yang harus mereka ikuti, dan para imam itu ada sampai hari kiamat. Tapi pandangan itu tetap saja menjadi pandangan minoritas di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup dengan ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.